Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Anelka dengan NIM B1021211075 akan mempresentasikan negara yang saya dapat, yaitu Denmark. Pertama, ada latar belakang pengembangan globalisasi teknologi dan kemudahan transportasi membuat batas negara antar negara semakin terbuka sehingga perusahaan tidak lagi hanya bersaing di pasar domestik. Untuk dapat memanfaatkan peluang pasar tersebut, perusahaan perlu memahami manajemen pasar internasional, yaitu bagaimana menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakteristik budaya, kebutuhan konsumen, serta regulasi tiap negara. Selanjutnya, produk yang saya pilih yaitu kopi bubuk Wine Coffee adalah merek kopi legendaris dari Pontianak yang berawal dari kedai kopi dan penjualan kopi bubuk sejak tahun 1170. Kedai ini terkenal dengan sebagai tongkrongan anak muda hingga berbagai kalangan lainnya yang mencari suasana santai sambil menikmati kopi khas Pontianak. Untuk STP awal, segmentasinya adalah Wine Coffee melakukan segmentasi pasar berdasarkan demografi, psikografis, dan perilaku konsumen. Dari sisi demografis, segmen utama adalah konsumen berusia 18-35 tahun. Untuk targeting, berdasarkan segmentasi tersebut, Wine Coffee menargetkan mahasiswa dan pekerja muda sebagai target utama mereka. Untuk positioning, Wine Coffee memposisikan diri sebagai kafe lokal dengan cita rasa kopi berkualitas dan suasana nyaman yang mendukung aktivitas bersantai maupun produktif. Marketing mix awal yaitu produk itu Wine Coffee menawarkan berbagai minuman kopi berbasis kopi seperti espresso, latte, cappuccino, dan non kopi. Untuk harga, Wine Coffee disesuaikan dengan segmentasi pasar menengah. Untuk place, Wine Coffee berlokasi di area yang mudah dijangkau dan dekat dengan aktivitas masyarakat. Keempat, promosi dilakukan melalui media sosial terutama Instagram dan TikTok. Kelima, sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pelayanan. Barista dan staf dilatih agar mampu memberikan pelayanan lama, cepat, dan responsif. Tentang proses, Wine Coffee menerapkan proses pelayanan yang sederhana, cepat, dan konsisten. Ketujuh, physical evidence, bukti fisik yang terlibat mencakup desain interior kafe, kebersihan ruang, aroma kopi, seragam staf, dan kemasan minuman. Karakteristik umum negara tujuan. Denmark merupakan negara di kawasan Eropa Utara yang termasuk bagian dari Skandinavia. Secara geografis, negara ini terdiri dari semenanjung Jutlandia serta lebih dari 400 pulau, dengan beberapa pulau utama yaitu seperti Zinland, Funen, dan Bornholm. Lalu ada karakteristik konsumen. Denmark adalah masyarakat konsumen berkedaya beli yang tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik di negara ini. Konsumen umumnya tertarik pada produk berkualitas dan inovatif. Konsumen Denmark termasuk yang paling menuntut di Eropa. Secara umum, konsumen relatif terbuka terhadap produk baru dan loyalitas merek dicapai terutama melalui pelayanan pelanggan dan branding yang baik. Lalu ada STP penyesuaian, lalu ada segmentasi pasar Denmark untuk produk kopi bubuk dapat dilakukan dengan berbagi konsumen berdasarkan demografi, gaya hidup, preferensi rasa, dan nilai konsumsi. Untuk targeting, strategi targeting yang paling efektif adalah menyasar konsumen menengah hingga menengah atas. Dan positioning kopi bubuk Wine Coffee untuk masuk ke pasar Denmark dapat diarahkan pada produk yang premium agar menawarkan cita rasa otentik. Untuk mengerti mix penyesuaian, ada produk kopi bubuk Wine Coffee yang akan dipasarkan di pasar Denmark harus fokus pada kualitas premium. Kedua ada harga Denmark adalah pasar dengan daya beli tinggi sehingga konsumen tidak terlalu sensitif terhadap harga, tetapi sensitif terhadap nilai transparansi. Place distribusi di Denmark harus menggunakan kemudahan dan efisiensi sesuai gaya hidup masyarakat.
Keempat, promosi kopi bubuk di Denmark relatif efektif jika menempatkan kesederhanaan, kejujuran, dan keberlanjutan. Kelima, people, budaya manusia yang terlibat dalam pemasaran kopi bubuk coffee harus memahami budaya layanan Denmark yang lama, profesional, dan sederhana dan tidak berlebihan. Keenam, proses layanan harus praktis, cepat, dan konsisten, mencerminkan efisiensi yang dihargai konsumen Denmark. Ketujuh, physical evidence, bukti fisik harus mencerminkan gaya desain Skandinavia. Terakhir ada entry mode, masuk ke pasar Denmark idealnya dilakukan secara bertahap, dan mulai dari mode risiko rendah, kemudian berkembang menuju mode risiko tinggi ketika pasar sudah stabil dan permintaan mulai meningkat. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.